Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Tiara Agustin. Saya mahasiswa dari D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan tindakan perawatan kolostomi. Nah, tugas ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas PBK KMB 1. Di sini saya mendapat kasus yaitu seorang perempuan berusia 30 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosa medis yaitu kanker kolon. Nah, pasien sebelumnya memiliki riwayat BAB, nyeri, dan berdarah. Dengan hasil terdapat keganasan dari pemeriksaan biopsi. Nah, hasil pengkajian sekarang pasien sudah terpasang kantung kolostomi dan pasien harus BAB melalui kantung kolostomi. Nah, hasil pengkajian menunjukkan kantung kolostomi sudah terisi 2/3 dari kantung kolostomi. Maka di sini saya sebagai perawat akan melakukan pergantian kantung kolostomi atau perawatan kolostomi. Nah, dari hasil pengkajian didapat hasil anamnesa, yaitu yang pertama keluhan utama, di mana klien mengeluh nyeri pada bagian yang telah dioperasi laparotomi atau bagian abdomen, dan juga klien mengeluh katanya merasa malu karena BAB melalui kantung kolostomi. Nah, untuk riwayat keluhan yang sekarangnya, klien mengeluh nyeri. Nah, nyerinya dirasakan saat klien batuk, lalu saat klien bergerak, dan juga saat abdomen klien tertekan. Nah, klien juga mengatakan nyerinya itu seperti ditusuk-tusuk dan kadang terasa panas. Lalu nyerinya yaitu di bagian sekitar abdomen, dan skala nyerinya itu 6 dari rentang 1 sampai 10. Nah, jadi klien itu tampak meringis dan kesakitan. Untuk waktunya atau durasinya, nyeri tersebut bisa datang tiba-tiba atau timbul dan hilang, tidak bisa ditentukan dikarenakan luka bekas pos operasinya, dan bisa timbul juga akibat batuk atau saat bergerak. Nah, untuk riwayat penyakit dahulu klien mengatakan bahwa dahulu klien itu sering memakan makanan pedas dan sering memakan makanan yang tinggi lemak, namun klien tidak suka atau kurang suka memakan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Klien juga pernah mengalami obesitas. Lalu untuk riwayat keluarganya, nah di keluarga klien itu ada yang mengalami kanker mamae, yaitu neneknya. Untuk pemeriksaan klinis, kesadaran klien yaitu kompos mentis, dan untuk data penunjangnya klien itu sudah di tes lab dan hasilnya ada HB, yaitu hasilnya 11,9 gram per dl, lalu eritrosit 4,62 μ, dan juga leukositnya 10,71 μ. Lalu hasil kolonoskopinya ditemukan polip yang ukurannya besar, dan juga terdapat sisa tinja saat dilakukan kolonoskopi. Maka dari itu klien sudah dilakukan pemeriksaan radiologi yang bertujuan untuk dilakukan tindakannya laparotomi, dan klien sudah dilakukan tindakan laparotomi saat 5 hari yang lalu. Nah, setelah dilakukan laparotomi, masalah yang timbul pada klien yaitu gangguan integritas kulit atau jaringan, dan klien juga dapat beresiko infeksi. Nah,
Jadi, tindakan atau intervensi yang harus dilakukan yaitu perawatan kolostomi atau mengganti kantung kolostomi. Nah, jadi diharapkan gitu, jika ke dalam kantung kolostomi sudah terisi penuh, nah kantung kolostomi harus dibersihkan atau diganti. Namun meskipun tidak penuh, tapi kita itu harus menggantinya dalam waktu 1 hari 1 kali. Untuk alat-alatnya, saya sudah menyediakan sarung tangan bersih, beberapa sarung tangan bersih. Lalu di sini juga ada tisu dan ada kasa steril. Lalu ada gunting dan ada 2 buah pinset, ada kom, lalu ada hand strap, ada nantinya salep, nanti si ibunya akan diberi salep sebelum diganti, dan ada plastik nanti kantong kresek untuk membuang si bekas stomanya, dan ada kantung stoma steril, lalu ada pelak, serta ada cairan NaCl untuk nanti di ke kasa, dan ada juga alcohol swab. Nah, selanjutnya saya akan melakukan prainteraksi sebelum melakukan tindakan kepada klien. Nah, di sini pasiennya itu perempuan berusia 30 tahun. Assalamualaikum Ibu, saya perawat Nanda. Di sini saya bertugas dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Sebelumnya saya ingin mengecek identitas Ibu dulu. Ibu bisa sebutkan nama dan alamatnya? Baik Bu, saya melihat dulu di gelang identitasnya. Oh iya Bu, benar, dengan Ibu Sinta ya Bu, di Jalan Paseh. Nah Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan perawatan kolostomi pada kantung kolostomi Ibu. Nah, karena kantung kolostomi Ibu itu belum diganti dan juga takutnya sudah penuh Bu, jadi harus diganti. Nah, tujuannya yaitu untuk mengosongkan kantong dari feses, lalu untuk mencegah kebocoran, untuk menjaga kebersihan Ibu juga, menjaga hygiene Ibu, lalu mencegah terjadinya iritasi dan infeksi di sekitar stoma. Lalu saya juga ingin Ibu merasa nyaman gitu, dan menjaga kenyamanan di lingkungan sekitar Ibu, biar orang lain juga nyaman gitu di dekat Ibu. Nah, untuk prosedurnya gitu Bu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu prosedurnya. Nah, prosedurnya itu yang pertama saya akan melepas kantong kolostomi Ibu dan menggantinya, lalu saya juga akan membersihkan nantinya sekitar stoma Ibu, dan saya juga nanti akan memasang kembali dengan kantung kolostomi yang baru agar Ibu merasa nyaman. Nah Ibu, di sini saya akan kontrak waktu dengan Ibu kurang lebih 20 menitan. Lalu sebelum dilakukan tindakan perawatan kolostomi atau penggantian kantung kolostomi, nah sebelumnya saya ingin minta izin dulu apakah Ibu bersedia atau tidak. Baik Ibu, jika Ibu bersedia, saya akan menutup sampiran, lalu saya dekatkan alat, dan saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan tindakan, kita buka terlebih dahulu selimutnya. Ibu mohon maaf, saya akan membuka selimut Ibu. Nah, yang kedua yaitu kita meminta izin untuk membuka baju klien. Ibu mohon maaf, saya akan membuka baju Ibu ya, atau mengangkat baju Ibu sedikit. Nah, setelah itu kita cuci tangan menggunakan hand strap 6 langkah.
Nah, setelah itu kita memakai sarung tangan bersih. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasang pelak biar nantinya enggak berceceran kemana-mana. Kita pasang pelak di dekat atau di bawah si kantung kosong. Nah, sebelumnya kita kaji dulu si stomanya. Jika stomanya warna merah muda berarti stomanya normal, dan kita kaji juga sekeliling stomanya, takutnya ada kemerahan atau iritasi. Nah, setelah itu kita buka kantong stoma. Nah, sebelumnya kita sediakan terlebih dahulu kantong plastik untuk nanti membuang si kantung stomanya. Sini. Setelah itu kita buka kantong stoma dengan cara perlahan-lahan ya. Tapi kalau misalkan si kantong stomanya melekat, sangat lekat ke kulit, kita bisa menggunakan alkohol swab biar nantinya gampang membukanya. Kita buka alkohol swab. Kita buat. Ibu, mohon maaf, saya akan membuka secara perlahan ya Bu. Ibu kalau terasa perih, Ibu bisa bilang ya Bu. Nah, jika sudah, kita buang kantong kolostominya. Nah, setelah itu kita akan membersihkan si area stomanya. Yang pertama kita akan menggunakan tisu kering. Kita ambil tisu kering dengan menggunakan pinset. Nah, caranya kita bisa dari luar ke dalam dengan cara memutar. Lalu ke dalam. Setelah itu buang. Nah, selanjutnya kita akan menyiapkan kasa yang akan diberi NaCl, urutan NaCl. Kita simpan terlebih dahulu. Lalu kita buka si sarung tangan. Kita akan mengganti sarung tangan. Kita ganti dengan sarung tangan yang baru karena untuk menjaga agar tidak beresiko infeksi pada si kliennya, dan juga untuk menjaga sterilisasi. Nah, setelah kita mengganti sarung tangan dengan yang baru, kita akan membersihkan menggunakan kasa yang telah diberi NaCl. Kita ambil 2 buah pinset, lalu kita ambil kasanya, kita peras terlebih dahulu. Kita sediakan bengkok di dekat klien. Lalu kita akan
mengoleskan atau membersihkannya dengan cara dari luar ke dalam seperti yang tadi, dengan cara memutar. Jika sudah, kita buang. Lakukan 3 kali. Kita ambil lagi pasarnya, lalu kita peras terlebih dahulu. Lalu kita bersihkan lagi dari luar ke dalam dengan cara melingkar, lalu kita buang. Setelah itu kita ambil lagi, kita peras, lalu kita bersihkan lagi dari dalam keluar, kita buang. Nah, setelah itu kita akan menutup terlebih dahulu si stomanya ya, biar tidak terkena debu. Lalu kita akan mengganti sarung tangan kembali. Kita buka sarung tangan, ganti dengan sarung tangan yang baru. Setelah kita mengganti sarung tangan lagi, kita sambil kita menutup si stomanya biar tidak kena debu atau kena udara, kita akan membuka dengan gunting si kantung kolostomi yang baru atau steril. Kita gunting terlebih dahulu, lalu kita buka. Nah, di sini sudah ada ukurannya ya. Nanti kita tinggal mengukur dengan cara mendekatkan ke stomanya gitu, ukur diameternya. Kita buka terlebih dahulu si stomanya. Nah, kita ukur dengan kita melipat seperti ini, lalu kita dekatkan, kita ukur. Lalu kita akan mengguntingnya dengan ukuran yang tadi. Setelah digunting, kita simpan terlebih dahulu si kantung stomanya. Lalu kita ambil salepnya terlebih dahulu biar tidak iritasi. Kita buka salepnya, kita oleskan dengan cara dari dalam keluar. Setelah itu baru kita memasang si kantung stomanya. Karena ibu kesehariannya di tempat tidur atau berbaring, jadi saya akan memasangnya seperti ini ya Bu, biar ibu tidak biar ibu merasa nyaman. Nah, kita buka perakat yang satunya terlebih dahulu. Lalu kita ikatkan dan kita buka. Nah, kita rekatkan ya dengan perlahan. Nah, jika sudah terpasang, pemasangan kantong kolostomi atau perawatan kolostomi sudah selesai. Nah, selanjutnya kita karena sudah selesai ya, sudah terpasang, kita akan membereskan terlebih dahulu. Kita bereskan terlebih dahulu.
Oleskan juga alatnya. Lalu kita buka sarung tangan. Kita buang. Setelah itu kita tutup kembali baju si ibu. Saya akan menutup kembali baju ibu ya. Saya juga akan menutup ibu lagi dengan selimut. Nah ibu, tindakan perawatan kolostomi atau penggantian kantung kolostomi ibu sudah selesai. Nah sekarang ibu bagaimana perasaannya setelah diganti kantung kolostominya? Oh iya, ibu sudah merasa enakan ya, sudah merasa nyaman sekarang. Ya bu, kalau begitu saya pamit dulu. Ibu kalau ada apa-apa dan kalau kantung kolostomi ibu sudah penuh, atau ibu merasa tidak nyaman dengan kantung kolostominya, ibu bisa panggil saya di ruang perawat, atau ibu bisa menekan bel di pinggir ibu. Kalau begitu saya pamit bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kita cuci tangan lagi 6 langkah. Setelah itu kita bisa mendokumentasi hasil tindakan di catatan dokumentasi. Nah, setelah tadi kita melakukan tindakan perawatan kolostomi atau penggantian kantung kolostomi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kode etik yang ada pada tindakan tersebut. Nah, kode etik yang harus kita perhatikan yang pertama yaitu penggunaan sarung tangan. Kenapa kita tadi menggunakan 3 kali sarung tangan? Karena kita harus menjaga sterilisasi, terus karena kan kalau kanker kolon itu juga beresiko terkena infeksi, makanya kita harus menggunakan 3 kali pergantian sarung tangan. Nah, yang kedua, sebelum tindakan dimulai atau sebelum kita melakukan tindakan, sebelumnya kita harus menjaga hak si pasien, yaitu jadi kita tuh harus bertanya terlebih dahulu, minta izin terlebih dahulu kepada pasien, apakah pasien bersedia atau tidak, karena pasien memiliki hak untuk menolak. Nah, selanjutnya kita juga jangan lupa harus menjaga privasi klien. Tadi seperti menutup sampiran, meminta izin juga saat membuka baju si pasien. Terus kita juga harus hati-hati gitu saat melakukan tindakan penggantian kantung kolostomi atau perawatan kolostomi.